Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang fana atau sementara. Semua makhluk yang tercipta di dunia ini akan pulang dan binasa pada waktu yang telah ditentukan. Kehidupan di dunia merupakan kehidupan kedua setelah kehidupan di dalam rahim sang ibu. Setelah kehidupan di dunia berakhir, manusia akan mati dan dikubur dalam tanah, dikembalikan pada asalnya yaitu tanah, bersatu dan menyatu menjadi tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhrija 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasa mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Di era sekarang ini membuat generasi penerus semakin sering untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan juga nilai. Tidak hanya sekedar lebih berani untuk melawan orang yang lebih tua, akan tetapi sebagian orang juga sudah mulai berani untuk melakukan tindakan yang terlarang agama seperti berzina. Kenikmatan sesaat ini mungkin terasa nikmat dan indah saat di dunia, akan tetapi di akhirat akan hanya berujung dengan siksa. Berikut ini adalah beberapa siksa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan bagi para pelaku zina, antara lain: yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah saat hari kiamat. Hukuman atau siksa neraka pertama bagi pezina adalah mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalathatul la yukallihumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Syaikhuz zan wa maliku kazab wa fakiru mukhtal." 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka azab yang pedih: seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Seorang yang melakukan zina selama hidup maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak nanti. Seperti yang diketahui, jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga akan melipat gandakan azab untuk mereka pelaku zina, dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina, kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada saat masih hidup. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, "Walladzina ya'atiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha faghridu anhuma innallaha kana tawwabur rahima." Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 16. Yang ketiga, dijilat api neraka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ketika tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, "Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat.
Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Yang keempat, ditempatkan pada pintu neraka paling busuk. Tidak hanya mendapat siksa berupa dijilat api neraka, namun para pelaku zina juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau busuk. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44 ditafsirkan bahwa Jahannam itu memiliki 7 pintu. Allah berkata, pintu yang paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Mahul Ad-Damashiki berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, "Kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini." Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Yang kelima, ditarik mukanya dengan rantai neraka. Allah akan melihat padanya dengan pandangan penuh kemurkaan dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam. Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke neraka, yakni api yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat?" Malaikat Jibril menggeleng lalu menjawab, "Tidak. Pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya." Yang keenam, matanya penuh dengan bara api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang memenuhkan atau menggunakan matanya kepada yang haram, Allah akan memenuhkan matanya dengan bara api neraka Jahannam. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang haram baginya, Allah akan meletakkannya di dalam kubur dengan penuh kehausan, menangis dan sedih. Wajahnya akan dihitamkan seperti gelap gulita. Di tengkunya akan digantung dengan ikatan rantai dari neraka. Dia akan berpakaian dengan baju dari api neraka pada tubuhnya. Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Dia juga tidak akan disucikan atau dimuliakan, dan bagi mereka azab yang amat pedih." Yang ketujuh, menjerit karena bau busuk dari kemaluan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Jika ahli neraka juga akan menjerit karena bau yang teramat busuk yang berasal dari kemaluan orang yang semasa hidup di dunia sudah melakukan zina. Antara balasan yang akan diterima para pezina di akhirat adalah mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, sedangkan kemaluan mereka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga membuat penghuni neraka lain akan menjerit penuh marah dan juga merasa tertekan karena bau yang sangat busuk tersebut." Yang kedelapan, kemaluan bernyala api. Rasulullah SAW bersabda, "Jika pada hari kiamat nanti para pezina akan datang dengan kemaluan mereka yang bernyala dengan nyala api, dan semua makhluk mengenali mereka karena bau yang berasal dari kemaluan sangatlah busuk. Muka mereka kemudian akan ditarik ke neraka, dan jika sudah masuk ke dalam neraka, maka malaikat Malik akan mengenakan mereka sepasang baju besi dari api neraka, dan sekiranya baju besi tersebut akan diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya ia akan lebur menjadi abu." Malaikat Malik berkata, "Wahai sekalian malaikat, tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi sebagaimana mereka melihat kepada yang haram. Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka sebagaimana mereka melakukannya kepada perkara yang haram. Ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram." Malaikat Zabaniyah berkata, "Ya." Malaikat Zabaniyah mengikat tangan-tangan serta kaki-kaki mereka, dan mata-mata mereka ditancapkan dengan paku neraka. Mereka semua lalu menjerit dan berkata, "Wahai sekalian malaikat Zabaniyah, kasihanilah kami, ringankanlah kami dari azab siksa buat seketika." Malaikat Zabaniyah berkata, "Bagaimana kami hendak mengasihi kamu, sedangkan Allah yang Maha Pengasih begitu amat memurkai kamu."
Itulah 8 siksa neraka bagi orang yang berzina saat hidup di dunia yang telah kami rangkum dari beberapa sumber dan merujuk pada Al-Quran serta hadis. Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu dan kata, kami merasa bahwa apa yang dipaparkan dalam video ini masih jauh dari sempurna. Jika ada kekurangan dalam penjelasan dalam video kami, sahabat-sahabat semua dapat memberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar, agar kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.